Emang nggak dikunci? Iya, orang gini apa sih Oh, hoarding pakai horden. plastik itu tuh yang kata gue gila ya udah kata dia. Kenapa nggak ngasih tahu katanya kirain gue satu orang katanya berdua. Ya udah pas ngumpul gue jadi bancengan gila. Gimana Gila dicenginnya? gue. Iya nih dia ngajak ke dapur terus kata gue. Gila. Ya udah aja gue mau. Dari situ ketahuan tak tahu. Nah, ya pas syuting itu kan kurus dulu ya kak. Mm-mm. Suka pakai mini dress gitu. Kok perut gue melendung gitu. Tapi temen gue sih yang nge terus gue gede. Mm-mm. Nah terus gue bingung nih. Itu gue belum cerai kak. Mm-mm. Sama suamiku gue belum cerai. Mm-mm. Habis itu gue ngomong dulu sama dia. Kayaknya gue hamil nih. Ah masa lu 10 tahun aja nggak hamil-hamil. Iya tapi gue kayak ada. Gue habis makan nih kayak ada cacing yang jalan di perut gue nih. Gue mau USG. Terus yang dia Jadi pikirin. nggak enak, nggak mual-mual ya? Enggak kak. Kan gue aduh kata dia gue belum kerja lagi. Gue masih syutingan sama lu. Perutnya tambah gede kata dia gitu. Mm-mm. Terus nggak tahu nih kak sebelum dia tahu gue bilang ya udahlah biarin ntar gue bilang sama laki gue ini anak dia aja ya udah lu pergi aja kata gue gitu ya Mm-mm. yang udah anggap aja semua pengalaman nggak biar kita baik-baik aja lu masih mau kan ngejalanin sama gue terus nah udah tuh gue pulang aja tuh kak udah Mm-mm. saya pulang dah Mm-mm. 2 harian 3 harian gue ketemu dia gue bilang ya gue bilang aja ini anak suami gue kita hubungan sampai sini aja di situ dia nggak mau kak dia Jadi, kasihan kata dia ya gue emang salah sih gue belum pernah nemuin cewek kayak lu ngorbanin diri lu buat mm-mm. hubungan kita ya tapi keluarga gue juga belum tahu gimana ya dia nggak berani juga kan ngomong sama keluarganya Mm-mm. Terus jadi, keluarganya kan agamanya bagus juga kan dia doang yang error terus ya gue akhirnya beraniin diri ngecat suami gue mm-mm. ngecat suami gue bilang maafin gue kalau gue punya salah dari dulu gue minta pisah baik-baik tapi lu nggak pernah mau menurut lu kita nggak ada masalah tapi untuk kali ini maafin gue nih video perut gue hamil Langsung gitu berani. iya mau gimana kak Mm-mm. akhirnya gue bilang hamil terus gue ngecat kakaknya Mm-mm. Mbak maafin kalau Ellen punya salah, Ellen minta Mm-mm. maaf pengen keluar dari kosan daerah sini kan beda RT doang tuh sama Mm-mm. keluarganya. Karena Ellen hamil nih videonya. Tapi gue nggak bilang tuh sama kakaknya, sama dia, sama siapa udah dia juga bingung ya 10 tahun belum pernah ngamilin gue. Mm-mm. Keluarganya wih, gue punya keluarga baru, Mm-mm. tapi kok mau pergi, gitu Heeh. kan? Tapi nggak ceritanya setengah-setengah sih jadi dia ngiranya itu Iya, anak gue juga laki takut elu. juga soalnya perabotan gue belum gue angkut dari kampungnya dia. Gue sayang Gara-gara dong. perabotan. Iya, gue juga beli itu kan lumayan kalau cewek kak. Walaupun bukan rumah maksudnya kan. Barang-barang lu lah ya. Seneng aksesoris iya. Terus gue juga belum ngomong sama keluarga gue. Gue nggak berani juga sama abang-abang gue. Tapi gue juga pengen punya keturunan kan. Hmm. Udah gue sendirian aja tuh gue mikir habis itu akhirnya suami pulang kerja dia dipanggil sama kakaknya kak sebelum lu pulang ke kosan lu ke rumah dulu gue pengen nanya iya itu kalau kata cerita dia ya ke keluarganya itu lu mau punya anak si Helen hamil katanya Ellen hamil habis itu iya dia sih bilang iya hamil ya udah kenapa lu mau pindah sama dia itu dia yang gue bingung kenapa dia ngajakin pindah. Oh iya iya udah gue paham. Itu dia masih deket yang sama anak syutingan terjemput dia ya? Iya. Oh ya udah. Udah lu udah tahu kan udah paham kata kakaknya ya. Coba lu ngobrol ke kosan. Akhirnya pas gue lagi ngerapin barang-barang, dia datang tuh kak. Nggak marah, nggak emosi, ngomongnya baik-baik. Ya mungkin karena gue hamil kali ya, takut gue dia apa-apain kenapa-napa gue sama anak gue. Kata dia hamil sama siapa? Nggak tahu sama Kok lu nggak bilang nggak tahu? lalu sama Derry sebutnya gitu Sebutnya. kan nggak tahu gitu nggak apa-apa kalau lu bilang sih Oh, lu bilang gitu. iya karena buat job gue juga kan bingung ya namanya suami sepercaya-percaya pasti dia ada cemburunya dong Heeh. akhirnya gue bilang nggak tahu terus sama siapa kata dia
Udah pokoknya gue nggak tahu, gue nggak mau jawab, intinya gue mau keluar dari sini, nanti surat cerai lu bisa urus, kalau dana nanti kita obrolin. Sekarang gue mau pulang ke mama gue mau mesen kendaraan, tolong angkatin barang gue karena mobil dia ketilang kemarin gue syuting terakhir, gue nggak pakai seat belt, kena mobilnya. Ya udah gue angkutin. Ya dia, ya lu tunggu bawah aja, lu kan lagi isi, entah kenapa-napa, entah gua angkutin sama temen gua. Ya ada sih kak, karung yang nggak dibawain ke bawah, dibawa ke rumah dia. Ya gua sih nggak apa-apa ya, kan yang Jadi ada intinya dia ngelepas lu. enggak, dia mulangin gua dulu, dia nyusul gua, dia Oh. ngiringin gua ke mama gua, naik kendaraan itu. Terus habis itu gua sampai mama gua, kata dia, ini barang-barang udah pada masuk, udah lu naik motor sama gua ke dalam, jauh capek, lagi isi juga. Ya gua nurut kak, gua naik ke dalam. Nggak lama gua ngubungin abang gua ya, bang, ini gua lagi hamil videonya, tapi gue mau udahan sama Excel. Lu tolong ke mama bantuin gue mau nyari kosan, bantuin dana. Gue bener-bener gak punya dana nih, gue lagi hamil juga. Nggak lama kakak gue datang sama istrinya, ngobrol sama Excel kan gini. Kenapa itu dia kenapa hamil? Excel sama samaran Mantan kan? suami ya. Kenapa dia hamil kok malah pulang? Iya bang, itu bukan anak gua. Anak temen syutingnya. Ya udah, abang gue, terus mama gue teriak-teriak, udah biarin kalau adiknya hamil, dia juga nggak hamil-hamil, nanti dia tuanya sama siapa? Kalau memang dia harus pisah, mungkin dia udah nggak cocok. Deh Excel, kamu juga terima keputusan ini walaupun pahit. Terus dia nangis, mantan Si suami. Excel itu. Iya, si Excel nangis-nangis, kurang apa, salah apa. Ya kan dari awal mungkin udah sering diajak pisah, cuman nggak mau kan Excelnya. Pokoknya dia sedih banget. Enggak, pokoknya pengen tetap tinggal sama Ellen, biarin anaknya dirawat sama saya, kata dia gitu. Terus dia udah cabut, udah nganterin barang-barang. Yang gue pikir gini, kak, kalau anak gue bukan tinggal sama bapaknya, kasihan juga ya kan? Kasihannya ke Excelnya kan, bukan anaknya, dia ngebiayain belum. Nah terus nih si Derinya gimana nih ya kan? Akhirnya gue ngubungin si Deri, gue bilang barang-barang gue udah diangkut ke mama gue. Terus ini kelanjutannya gimana anak gue? Terus mobil lu udah selesai belum urusannya? Ya udah, kalau lu udah di mama nanti gue ke situ. Ya udah nanti aja, soalnya ada abang gue kan. Akhirnya dia datang ketemu mama gue kak pertama kali. Gue langsung dikosin di sebelah rumah mak gue kak. Mak gue bayarin langsung. Barangnya masukin, dah kamu istirahat tidur, tenangin diri. Udah Deri masuk tuh ngobrolin. Terus gue ngomong sama dia, gue udah nyuruh dia buat ngurus surat cerai. Duitnya nanti dana dari dia karena dia yang lagi kerja. Lu mau nggak patungan nanti? Jumlahnya kata dia, ini udah berapa hari kak? Patungan sama siapa ya? Sama Excel. Oh, Derry sama Excel patungan. Iya, untuk ngurusin surat cerai. Kan dia yang ngerusak kak, dia juga harus bayar dong. Ya kan? Habis itu kata dia, ini udah selang berapa hari gue ngekos ya kak, udah pisahan rumah. Akhirnya itu kata dia, ya udah nanti gue cariin duit, gue bayar ke dia. Yang penting dia bayar cash aja dulu. Udah gitu, ini udah periksa anak, udah 7 bulan. 7 bulan akhirnya, gue bilang sama dia, ini terus gue gimana dong kalau lahiran, denger-denger harus ada surat nikah. Kalau enggak gue nggak bisa lahiran. Kata tetangga gue yang tahu, gue kan belum pernah lahiran. Kata dia, ya udah gampang, nanti kita bikin surat. Udah tapi dia Kata si Deri, tapi dia nggak ngomong ke rumahnya. Dia juga takut juga, Kak. Maksudnya belum kerja, masih ngalor ngidul begitu. Tiba-tiba anak orang hamil, terus istri orang lagi. Pokoknya ya sih. Allah, iya ya dia istri orang ya. Iya, keluarganya itu udah pernah denger kalau yang nama Helen itu istri orang. Namanya Helen. Itu istri orang, udah terdengar gitu karena ada cewek yang demen sama Deri ke rumahnya. Tante, Om, itu si Deri itu lagi deket sama si Helen, istri orang. Dia saya deketin gak mau. Istri orang, siapa namanya? Si Helen. Oh ya udah, dia udah pada apal tuh. Akhirnya, jadi gosip itu udah masuk ke keluarganya. iya, dia kayak dipantang banget sebenarnya. Maksudnya dipantang untuk nggak pacaran dulu, apalagi nikah buru-buru, apalagi istri orang, apalagi hamilin orang.
Nah udah gitu saya dikasih tahu sama tetangga kalau nggak ada surat nikah lo nggak bisa ngelahirin anak. Pokoknya yang pikiran saya nikah sehari besoknya cerai nggak apa-apa, yang penting gue punya surat. Akhirnya saya ngomong sama mama, ya udah sama mama sama saudara ke rumah dia tanpa setelan dia. Dia ada di kamar mandi lagi mandi di atas, keluarganya di bawah semua. Terus? Akhirnya saya datang, bapaknya yang keluar, kaget. Iya, bapaknya Shock ya dia? Iya. Ya kalau menurut saya sih nggak usah sok sih, kalau punya anak laki mah kayaknya Iya. kalau nggak ngambilin orang ya mati di jalan sih kalau dia Amit-amit. macem-macem. Coy. Iya, akhirnya dia itu udah pegangan pagar, baca-baca doa. Ya saya juga jadi sedih ya. Kok gue kayak buat kecewa orang tua orang ya. Tapi anaknya ngambilin gue, udah itu ngerusak rumah tangga gue juga lagi. Ya bodo amat lah. Mama gue kasihan juga kan. Gue Iya, mikirnya sama gitu. imbang dong Iya. jadinya. Akhirnya dia bilang, ini Helen bukannya punya suami ya? Enggak, saya udah nggak sama suami saya om. Sekarang saya hamil sama Derry. Ya terus gimana? Mau dilangsunginnya kapan? Nggak bisa om, soalnya kalau lagi hamil nggak bisa ngurusin gugat cerai gitu. Kalau emang harus nikah siri, dan itu dananya berapa? Kurang lebih sih nggak tahu ya om, 3 sampai 5 juta kali apa 2 juta nggak tahu, besok lah nanti selanjutnya sama Derry-nya mana? Di kamar mandi atas, nggak usah dipanggil, nanti om aja yang ngomong, soalnya ada mamanya di dalam, nanti shock. Nggak lama, siapa pi, kata mamanya. Masuk tuh bapaknya, gumprang di meja makan tuh, nggak tahu udah suara apa anda tuh. Akhirnya keluar bapaknya, ngedengerin dulu, jadi gimana ya, namanya keluar tuh, ada apa ini, udah tahu ngambilin anak orang anaknya. Ada apa ini, yang namanya Helen mana? Saya tante. Dia ngeliatin, kenapa nggak pakai hijab ke sini? Oh iya, nggak kepikiran, lupa. Masya Allah. Dia bilang gitu. Iya maaf. Habis itu, ini kan maghrib ya, pulang aja semuanya. Besok kesini lagi siang. Ya udah, makasih. Kita pulang semuanya. Nggak tahu udah tuh di pikiran orang mah maghrib disuruh pulang, disuruh duduk dulu di ruang tamu. Ini pokoknya suruh pulang. Terus habis itu pas saya udah di rumah, di kosan sama mama, ditemenin, si Derry nelpon saya. Tadi ke rumah ya, kok nggak ngabarin? Ya iyalah, gimana nih, anak gue lebih penting daripada lu, gue butuh kejelasan. Iya, tadi didudukin di meja makan sama papa mama, ditanya itu anak kamu. Ya terus lu jawab apa? Kata dia, iya anak Derry. Berapa kali ngelakuinnya? Lupa. Emang banyak? Katanya gitu. Iya sering. Masya Allah gitu. Ya udah. Kapan mau dilangsunginnya? Iya nanti tanya Helen. Abis itu kan saya kan pas dijodohin sama teman-teman syuting nanya, dia punya pacar nggak? Nggak mau saya, soalnya saya juga nggak mau, takutnya cinta nanti sama dia, kalau dia punya pacar ribet. Apalagi punya istri. Makanya saya tanya dulu, enggak, dia nggak punya siapa-siapa, dia baru lulus kuliah. Ya udah. Akhirnya terus? Ya udah, akhirnya mamanya sih nggak suka sama kejadian ini. Nggak mau, nggak ngerestuin. Pertama dia tuh pengen mungkin anaknya nikahnya nanti pesta, terus dihadirin dia dengan cara baik-baik, keluarga besar lah, so elit, so kelas lah, gue nggak tahu kak ya. Dan dia memandang gue tuh beda kasta. Menurut dia gue miskin, menurut dia nggak setara. Ya tapi anaknya demen sama gue. Udah gue suruh sebelum gue hamil, udah gue suruh udahan. Kita beda. Ya dia tetap aja ngerendengin gue. Dia udah tahu omongan keluarganya tuh harusnya gimana, tapi dia tetap aja ngerendengin ya, sampai gue pisah, sampai gue bunting sama dia. Terus? Ya udah sampai gue udah nikah, dibawain duit. Oh, akhirnya nikah sama si Derry? Nikah. Dibawain duit sama keluarganya? Udah ngurus surat cerai duluan. Soalnya si Excel udah nikah juga kak, gue suruh. Kata dia, gue bingung nih, gue sendirian, gue sama siapa? Kata Excel, udah lu nikah aja sama cewek game lu, nggak apa-apa. Tapi gue nggak ada rasa, udah nggak apa-apa nikah aja.
Ya akhirnya dia ngelamar Kak. Ya sekarang sih berantakan rumah tangganya. Ya ampun. Soalnya bawa anak adopsi, istrinya nggak tahu, nggak mau ternyata. Jadi anak adopsi ini disuruh diusir. Oh gitu. Ya pokoknya ricu dah kalau dia mah ya. Cuman kalau sama si Excel sama si Derry sih akrab, dia kenal. Oh jadi baik. Dan si Excel semoga Derry bisa ngejaga saya, ngebagian saya, dan Derry itu ke Excel maafin gua kalau ini terjadi. Baik-baik aja sih. Kita baik-baik aja udah pada berkeluarga. Ya, terus dibawain duit pas nikahnya? Dibawain uang berapa sama duit? mama papanya. Tapi dia nggak datang. Mama papanya nggak datang? Cuman uang sama Derry. Sama teman-temannya Derry. Oh, nggak ditungkulin nikahnya ya? Iya, gue di situ mikir udah bodo amat. Yang penting mah gue dapet surat. Besok mah udah, maksudnya gini loh Kak, karena udah ngerasain senang-senang bareng sampai hamil, jadi kayak udah selesai aja yang gue pikir ya. Terus gue bilang kalau misalkan kita nggak sampai panjang harus udahan tapi udah punya anak, gue ngurus sendiri. Gedean dikit gue bisa pakai orang, gue yang kerja. Ya dia selalu mikir. Ternyata pas lahir tuh anaknya cewek, dia tuh takut banget. Kesian juga katanya. Oh, jadi iba. Iya, nah mamanya setelah gua nikah nggak boleh tinggal bareng sama gua. Si Derry itu? Ya nggak tau lah anak kesayangan, terus belum siap lah, terus bingung juga. Jadi Dik tinggal sama orang tuanya, si Derry? Iya, bingung juga. Enggak, ini tadinya ya, sekarang udah bareng. Bingung juga mau tinggal di mana. Anaknya biasa enak katanya, harus tinggal di kontrakan, kamar mandi bareng. Dia nggak bisa nerima gitu Kak. Ya udah, kata Ellen, gini deh, gua mah nggak mau ribet. Pampers, susu, duit, makan, lokasi. Lu mau di sini, mau di sana, lu statusnya mau gimana terserah. Tapi lu harus tahu gue selalu memperjuangkan orang, apalagi nih anak. Ya pokoknya jawaban dia untuk saat ini, ya lu ngertiin gue dulu. Gue bingung ngurusin nenek-nenek itu, perang mulu gue. Jadi lu yang harus mengerti istri gue. Akhirnya 9 bulan dia di emaknya, gue dikontrakan. Cuma sama-sama sama orang tua Kak. Ya dia main mulu, dia datang mulu, nginep. Terus gue bilang, gue pengen ngomong nih sama lu masih bisa nggak jadi suami gue atau jadi bapaknya anak gue nggak bisa nih sendirian dari lahir, gue butuh kepastian. Ya udah gini, daripada kita pusing, gue juga pusing tuh sama nenek-nenek yang banyak ngatur. Besok rapiin barang di kontrakan, ntar angkutin di mobil aku, udah kita pindah aja ke rumah. Ke rumah mana? Ke rumah dia, ada kamar 1 kosong yang buat setrika. Terus gue bingung nih anak udah ngomong belum sama keluarganya ya, gue main pindah-pindah aja tuh gue diusir. Akhirnya gue ngecat kakaknya, gue ceritain A sampai Z sampai gue harus tinggal di sana. Kakaknya udah tahu, mungkin ngomong sama bapaknya. Terus pas gue datang ke sana, bapaknya langsung ngomong, udah diangkutin semua udah. Terus mamanya bilang bawain satu-satu ke atas, panggil adenya. Terus anak gue langsung diambil, digendong Kak. Sama? Emaknya. Di situ sebenarnya baik. Di situ sebenarnya gue dendam ya. Males, dari nikah nggak dateng, gue bunting diusir. Terus 9 bulan pisah tinggal, cuman gue mikir udahlah gue ngikutin aja. Suami gue suruh. Akhirnya ya udah. Kalau kata saran-saran orang sih, ada yang bilang seharusnya lu nggak usah baik sama emaknya. Ada yang bilang demi anak lu harus ngambil hati, apalagi udah tinggal di situ. Ya akhirnya Kak, ya rumah segede gitu, yang nyapu, yang ngepel, yang nyetrika, yang bebenah itu gua. Emang gak ada mbak? Kalau dulu sebelum pensiunan ada. Sekarang pas dia pensiun berdua, ya jadi dikerjain sama anak-anaknya. Ya udah gua kerjain semuanya. Ya mungkin gue udah titik capek kali ya, kayak ngomong anak juga 24 jam. Ya udah gue tinggalin semua kerjaan. Gue cuman ngerjain pakaian anak gue, laki gue, sama atas gue rapin, gue bersihin. Yang bawah enggak sama sekali, yang biasa gue kerjain. Ya di situ setelan pabrik Maya keluar lagi Kak. Abis gue. Disindir dia naruh HP di meja makan. Dia selalu setel ceramah miskin dan kaya. Iya kasta. Gue kan di kamar atas di meja makan, gue mah dengerin aja. Dia ngomong sendiri apa ngomong sama orang tuh? Jadinya HP-nya itu bunyi, jikalau menikah
pilihlah bibit bobot. Ada yang begitu kalau ceramah begitu adalah pokoknya digedein volumenya. full. Abis itu gue cuman mikir gini, salah gue apa ya? Oh mungkin dia belum siap nih anaknya nikah. Terus akhirnya gue ngomong setiap pulang kerja laki gue, daripada gue sakit atau orang tua lu yang dosanya tambah banyak, atau gue juga dosa sama dia, udah mending gue pengen keluar dari sini, gue pengen ngontrak. Kata dia, ngapain sih, nggak usah, dia mah nggak usah didengerin, gue milih lu tandai gue udah membangkang ke dia, lu udah paham. Kata dia, iya sih emang laki gue sayang banget sama anak istri. Ya jadi gue mikir di balik perselingkuhan gue emang dia yang terbaik sebenarnya. Diperjuangin. Jadi sebenarnya secara karakter beruntung cocok gitu ya dapet dia ya. Pokoknya gue selalu bilang, lu mendingan pilih mama lu, gue baik-baik aja sama anak lu, yang penting mah duit aja transfer, sampai gede bapaknya lu. Ya udah biarin gue mau ngapain kek, sama siapa kek, yang penting anak kita iringin bareng-bareng biar jadi orang. Ngapain banget gue ngeluarin dana nggak sama lu sama anak gue? Ya udah berarti lu tau jawabannya ya, lu nggak usah gimana-gimana sama mak lu. Iya gue mah males ngelayanin dia, udah biarin. Gue bilang sama dia, seharusnya orang tua lu itu support biar lu tuh bisa bagian anak istri. Gak pernah ngomong dari hati ke hati gitu sama mama mertua? Dia sih bilang sebenarnya dia tahu gue baik sama rajin orang. Kata dia, emang istri kamu rajin, mama tahu. Baik, pintar masak juga. Ya di rumah itu yang masak gue, Kak. Pakaian dia apa semua gue kerjain, pakaian adiknya semua gue yang ngerjain. Walaupun ada mesin cuci juga gue ngerjainnya giles. Nggak harus gue ke kamar mandi bawah. Gue mandiri sih emang kalau masih gue bisa kerjain. Ya udah, cuman mama nggak suka, dia nggak pernah sholat. Di situ kan haji keluarganya. Terus bapaknya sesepuh masjid semenjak pensiunan, jadi dia lebih banyak di masjid. Kamu tahu kan mama nggak suka banget orang nggak sholat. Ya udah biarin aja sih, dosa-dosa sendiri kalau kata laki gue sih gitu kan. Kemarin gue megang job botak, Kak. Jadi cewek-cewek yang mau dibotak dibayar sama bos-bosan gue ya, Kak. Akhirnya gue botak rambut gue. Bayar berapa tuh? 2 juta. Nah akhirnya gue pakai hijab setahun. Ya maknya udah seneng gue pakai hijab mulu pagi siang sore malam. Ya gue disindir lagi. Ada omongan orang berhijab tapi nggak sholat. Di meja makan. Terus kan dia ada grup keluarga ya. Ya dia ngomong apaan aja, miskin dan kaya. Orang tua yang miskin karena mudanya malas. Udah gitu. Ya banyak deh pokoknya, kalau mau menikah pilih bibit bobot, jangan asal cinta. Di situ tuh ada kakaknya, ada iparnya, ada adiknya. Gimana muka gue ya? Gue tahu banget dia kagak sukanya sama gue, Kak. Gue sadar diri. Lu tersangka utama ya? Iya. Terus akhirnya laki gue HP-nya gue keluarin aja grupnya dia. Le kamu kenapa keluar dari grup? Gak, emang kamu udah gak mau di grup? Dimasukin lagi, gue keluarin lagi besoknya. Ya. Oh ada grup keluarga? Iya pasti ada, kasih setiap keluarga sih sebenarnya ada sih. Gue nggak bikin grup-grup tuh. Japri aja. Iya sih, ada juga yang ada juga yang enggak, Kak. Kayak buat ngundang apa biar lebih cepat mungkin. Ya pokoknya itu ditambah lagi sekarang teman-teman laki gue itu udah tetangga situ komplek ya, Kak, udah pada nikah itu ganti-gantian itu pada di hotel, Kak. Apanya? Pernikahannya. Oh, tetangga-tetangga situ. Iya, udah gitu pada dibeliin rumah sama orang tuanya. Oh. Atau tabungannya dia sama bininya, nggak tahu deh. Terus? Nah, sedangkan kondisi gue sama laki gue kacau banget loh kalau pernikahannya. Di situ mah gue nyantai aja sama laki gue, terus nggak nyindir-nyindir ya? Enggak, temen-temen gue juga malah udah kita sama-sama happy. Nah, anak lu anak gue juga, gue belum pada punya anak, kita baru nikah ya. Jadi gue menerima laki gue di balik kondisi keluarganya yang nggak seperti keluarga temen-temennya. Ya kaya banget sih temen-temennya tuh. Ya kasih rumah kan satu-satu ya kan. Pernikahannya pada di hotel. Iya, sedangkan gue dia nikah aja kagak datang orang tuanya. Ibaratnya udah pokoknya menyedihkan deh, ditinggal di kontrakan. Padahal keluarganya dia ber-AC, anak gue kondisinya di kontrakan 9 bulan, kamar mandi bareng-bareng pakai kipas angin di gangan. Gue pokoknya berbanding terbalik deh. Sekarang sih gue banyak ngomong sama laki gue, lu mendingan gak usah ketawa-tawa di rumah, tapi lu cari duit aja untuk Raisa, untuk anaknya. Iya, untuk anak deh pokoknya. Gue kalau dia udah bisa ditinggal, gue bayarin orang, gue bantuin kerja lagi.
Ya kayaknya kalau kerja banyakan cewek sih keuangin. Iya ya. Kayaknya sih karena kalau cewek lebih menarik Dan mungkin. lebih gampang dapat kerjaan. Iya, lebih rajin juga. Mm-mm. Gitu. Mm-mm. Banyak sih yang ngomong. Setuju sih, setuju. Hidup Banyak- cewek. Iya banyak sih yang ngomong kok temen lu bapak-bapak, kok lu nikah sama berondong, gak tahu deh jodoh kali.